disutradarai oleh Fauzan Santa dengan aktor Ramdiana, Al-Fatia Rahma, Herika Rahman, Rahmatul Murami, Said Gurunul Ikram, dan Aufa Nofriza. Penampilan kedua ini berjudul Sining Gugat. Sining adalah gerak ritmik yang berasal dari tanah Gayo saat membangun rumah dan juga untuk memuliakan hutan dan lingkungan. Kerusakan alam, kepunahan satwa menjadi malapetaka dalam seni. Sining Gugat mencoba melawan proses penghancuran di tengah generasi muda yang abai pada kehilangan sebuah tradisi. Ini dia pertunjukan teater dengan judul Sining Gugat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo sang malam yo palung ka ubat. Anak apa yang lain? Tolong ka ubat, dong beri betah le tolong ka ubat. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang sakit-sakit otak, yang sakit tengkorak, yang lebar tak ada kulit, insya Allah akan pulih. Ini obat bukan sembarang obat ya kawan. Mari sama-sama kita buktikan. Nonton. Kamu yang keriting maju tolong bentar ya keriting. Keriting. Di. Bilang keyboard nggak hidung. Keyboard nggak hidung. Enggak. Kesan. Tapi kayaknya saya salah kostum hari ini. Orang jual obat mirip Amali Kunda, ada dua. Abahnya cucunya. Jadi benar bang. Don't ingin abang duduk situ resah sekali dengan muka abang kurang ganteng, maaf ya abang. Body shaming. Tapi ini memang nyata lah bang. Enggak. Gimana sih abang? Saya mirip KL. Sekian lama tu. Ini abang, ini abang. Kau ini beda dari mana ada? Ini abang, guna solusi ya abang. Tapi abang apa kendalanya sekarang? Susah jadi jodoh. Itu abang kita harus tawakal abang, emang harus branding diri abang. Jadi kali itu abang, guna abang itu jadi jodoh. Minta wanita abang ya? Apa dah? Karena orang mereka kali ni orang Cina, orang nampak Arab Saudi Cinghua. Nampak? Ini abang, obat Arab Saudi. Tapi bukan kau bangka abang ya? Kau kata merongkan abang sakit. Cara pakai di mana? Ambil air tu abang. Air. Di gelas ah. Gelas. Usah muka abang. Karena muka abang kita merongkan. Jadi belum minta ubatnya bang. Dari rimba bang. Namun loncok dari Pak Kaya Raya bang. Jadi saya kasih yang di Pak Adam Sadikin Ho ya bang. Ya bang. Jadi benarnya rejim dua rumah, rejim orang yang tahu bang. Jadi benar bang Bud. Terima kasih abang kan turun. Silakan di tempat bang. Lumpia. Ahyo, tak boleh. Sampai bang.
Siap ya, Bang? Ya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri, mereka menyebutnya Kampung Sining. Pada kampung ini tumbuhlah sebuah hutan rindang. Di dalamnya tumbuh pohon-pohon besar, binatang buas, ular, gajah, harimau, udara, angin, air bersinergi indah sekali. Terdapatlah sebuah kisah pada zaman itu. Konon katanya laki-laki terpuji kelaki-lakiannya pada saat mereka bisa memasuki hutan itu untuk mendapatkan batang pohon terbesar untuk dijadikan
bangunan yang pertama. Karena itu syarat mutlak. Lelaki pada zaman itu baru dibolehkan untuk berumah tangga. Tentu kita akan bertanya, hutan rimba dipenuhi belantara, akar-akar besar, pohon-pohon besar, harimau, gajah, semua tentu akan diberikan bagi pemuda pada masa itu. Tapi tidak untuk laki-laki pada zaman itu. Bagaimana caranya? Mereka mendapatkan yang pertama karena syarat untuk menikah. Ya. Mereka berdamai dengan Allah. Mereka membacakan mantra-mantra untuk meminta izin kepada si pemilik bumi. Wahai hutan rimba, izinkanlah aku untuk menebang pohonmu, ku bawa pulang sebagai tanda kejantananku. Ya. Hutan rimba bersahabat. Mengapa menggangguku dengan bunyi-bunyi itu? Simak, dengarkan baik-baik. Ya, akhirnya si pemuda tadi pun berhasil mendapatkan batang pohon terbesar. Mereka menyebutnya rejeki tiang. Bukan untuk kekayaan aku menebang pohon ini. Bukan untuk kesombongan, apalagi keserakahan. Aku tebang engkau, wahai pohon. Tapi ini syaratku untuk menambah keimanku pada Sang Ilahi. Maka pulanglah muda tadi dengan bangganya dan gagahnya, disambut oleh beberapa gayung saat itu. Teriakannya, ahoy! Ya, begitulah beberapa gayung menyambut pemuda-pemuda kampung karena siap untuk menjalani rumah tangga. Namun sekarang kampung sini itu sudah dilupakan. Mari kita saksikan kisah kampung sini yang terbuang. Inilah kampung sini.
narul pematang. Tabi cabang ranting si berdesing, kesang jempa tewe medang. Tuahmu bang si cacak, si male kutibang kupantek ken raja di tiang. Maaf ko batang kayu, si male ku pisah urum 10 jejari. Rahim bismillah buga enti mengese. Betabang begini wae. Betabang begini rembogo. Betabang begini wae. Betabang begini tanah gayo. Sampai kapan dia akan terpilih? Sampai kapan dia akan terpilih? Dari nasihat-nasihat tua dan petuah-petuah belaka. Sampai kapan putih-putih ini merindukan angin agar mekar? Sampai kapan tanah-tanah merindukan dedaunan? Sampai kapan langit merindukan embun-embun? Benih-benih ini sudah seharusnya disuai, dan benih-benih lama harus dibantai. Hai, hei, akan kau tuai di mana benih-benihmu itu? Hah? Ternyata kau wanita tua. Dasar manusia tak beretika. Mengapa kau masih di atas sana? Aku sudah terlalu lama duduk di atas. Dan tempat ini terlalu nyaman. Pada saat aku sudah di atas, tentu saja aku tidak mau turun. Lucu sekali. Oh ya, lucu sekali. Benar lucu. Tempat itu yang terlalu nyaman, atau kaki keriput dia tidak bisa turun dari atas sana. Hei. Dasar kau manusia tak beretika. Sepertinya kau sudah lupa nada dering untuk menggunakan kata etika. Hei! Apa? Ya. Etika? Ya, etika. Siapa itu etika? Bahkan definisi etika pun dia tidak tahu. Hei,
cari di internet, buka Google. Ah, itu pun kau tidak mampu lakukannya. Oh, dasar kolot, goblok, internet, Ya. Google. Ya. Internet dan Google itu diciptakan hanya untuk mencari kesenangan, kegembiraan. Itu saja kau tidak tahu. Oh, main sebut-sebut saja. Nanti kalau anakku kena semburanmu, Iya. nanti kalau anakku kena semburanmu, dia bisa sakit kurat kok. Oh, ini manusia yang sudah lupakan sejarah. Bahkan daun-daunku ini mampu digunakan untuk mengobati kudis dan kapal. Ya, satu lagi, hai perempuan muda yang tak beretika, Oh ya. punya suami. Oh tentu. Coba kamu pakai akar-akaranku ini. Pasti dijamin tokcer. Tokcer. Ya. Kuat. Iya. Sekarang yang aku tanya adalah, kau mau turun dari atas sana atau tidak? Hei, tempat ini begitu nyaman. Oh, Mana ada manusia yang mau turun pada saat dia sudah di atas? Oke, baiklah kalau begitu akan aku turunkan. Hei, apa yang kau lakukan? Hei, daun-daun keringku ini juga sangat bermanfaat untuk kamu. Hanya kau. Hei, dasar manusia tidak beretika. Kamu sudah bilang. Kakak bisa jadi sebentar lagi suamimu akan datang. Oh, takut sekali aku. Suamimu akan datang, akan membawa gergaji, akan menebangku. Wah, aku takut sekali. Bahkan lahan untuk menuai benihmu saja tidak ada lagi. Akarku akan menampung air hujan dan badai tidak akan datang. Banjir juga tidak akan datang. Mengapa kesenian disalahkan pada saat banjir datang? Karena dia dulu raja, makanya bisa dimakan. Dan dia kalau dia tahu bahwa kekuatannya seperti itu, sulit kita manusia. Karena di masa akan datang nanti di tiup sangkakala, dialah yang tidak bergoncang di tempatnya. Begini datang, sedangkan yang lain hapus. Disitulah dia mengetahui kekuatannya. Untuk di situ dia ketahui. Satu lagi, mukjizat yang ada di Serbia. Ini kerbau atau kuda besar dari dia. Ini panjang kira-kira besar atau kuat. Kekuatannya ini kuda, ini lembu, tapi bisa dibawa. Kenapa? Sedangkan harimaunya kecil dari harimau, kenapa dari harimau? Di situ ada mukjizat kelebihan. Diambil kayu ranting, dipukul, dipukulnya, sudah dipukulnya itu buahnya. Itulah kami cari-cari, kami tiap kalau dapat itu, alhamdulillah kita pun mana barang yang berat kita pukul kita. Itu kan satu mukjizat. Dan ada lagi mukjizat dia. Sewaktu dia mau pergi mencari rezeki, dia mengambil langkah suatu keberangkatannya, dia mengambil daun kayu. Lihatnya rezekinya. Nampak manusia itu dibuangkannya. Maras dia itu. Ambil lagi. Manusia lagi dibuangnya. Sudah senang dia makan manusia. Ambil lagi dia. Terpaksa harus dia lakukan manusia itu untuk rezekinya. Sebetulnya dia malas dia. Tapi sudah berulang kali dia cari langkah di dalam kayu untuk lihat itu untuk manusia dalam untuk rezekinya. Kalau dibilang ketuanya bangun.
Kalau dibilang betulnya berangkat, kita berangkat. Tidak ada yang beda dengan harimau sendiri. Iya. Dia besar sudah menyatu sama dia. dan dia kalau ada musuhnya dibilangnya sama keturunan. Tetap itu musuh. Itu persatuan dia. Diwariskan. Karena kami mendapat bukti dan kenyataan dia dulu ada entah apa ada disimpan rebutan, disimpan dalam bambu. Bambunya bambu tertentu banyak, bambu kan banyak jenisnya, ada bambu. Kalau jumpa di hutan dengan bambu itu semuanya dibongkar, diririt semuanya. Rantingku. Kulitku. Batangku. Akarku. Hentikan. Wahai bukti rimba. Datanglah. Hentikan mereka. Sakit. Hentikan. Hentikan. Jika kalian menyembahku, maka bencana alam akan hadir, akan datang melanda bumi ini. Hentikan, hentikan, hentikan batangku, Astagfirullahaladzim, kau pakai tolol KS. Kau pasti kerain dua payung di kau dia. Kau pegah yo. Sumuran di beg pura, pada game kau pak pura kau. Kau bukan naik kayak tolol. Kau pegah yo, nak lupa yo. Kau pegah buin ada lagi. Pegah lagi yo. Astagfirullahaladzim juga yo, maklum. Pegah maklum, udah maklum. Beg pura, pulung kau pak pura. Aduh. Aduh. Salam musik.
Kue. Hai. Bye. Dua bukaan. Apa teman? Apa ini mau pesan? Aku berdua. Pipa tiga hobi tua. Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Segitu kah? Bidang tegak, Pi. Satu per tiga, kali D tegak. Terluka dan menangis. Tapi aku terima semua keputusan yang telah kau buat. Apa tegak? Pi kali D, Pi kali L, tambah L kali D, Pi. Sama tegak, Pi kali L kali D, Pi kali berapa? Wanita itu aneh. Hobinya makan, sukanya jajan, cita-citanya langsing. Kode tua, Pi apa tuh kali D, dua kali L siku segitiga berbudak. Tolong. Enam kali L kubik dua Pi satu benar. Tolong. Sini gelap sekali dan aku tidak bisa mendengarmu. Baik. Saksikanlah, bumi kami telah berdarah, digerogoti oleh para tetua berperut kunci. Ternyata wanita itu benar. Terkadang segala sesuatu yang telah tiada justru meninggalkan penyesalan yang lebih dalam. Kini rumah-rumah telah dipondasi oleh besi-besi dan kayu-kayu, ditebang oleh orang-orang tak bertuan. Tarian-tarian menjadi batu. Lalu kemana lagi? Kemana lagi burung-burung akan bersepet? Lucu memang. Namun sebenarnya ini cerita yang tragis. Ketika udara tak lagi hening, harus ditiadakan. Lalu di mana Mami Kedua ini? Katanya dia tidak akan turun dari atas sana. Namun mengapa ketika banjir bandang, musik-musik yang disalahkan, ketika puting beliung
itu sekarang. Katanya ia tidak akan lupa. Katanya ia akan selalu menjaga pohon ini. Aku menyesal. Aku menyesal. Aku menyesal tidak pernah mendengar ocehan-ocehannya. Aku menyesal tidak pernah mendengar nasihat-nasihatnya. Aku menyesal. Aku menyesal tidak pernah mendengar kata-katanya. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal. Nomor yang Anda tuju sudah sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is busy. Please try again in a few minutes. Nomor yang Anda tuju sudah sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is busy. Please try again in a few minutes. Nomor yang Anda tuju sudah sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is busy. Please try again in a few minutes. Nomor yang Anda tuju sudah sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is busy. Please try again in a few minutes. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is busy. Please try again in a few minutes. Kat ni.